Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di pertemuan 5 ini kita akan bahas tentang aspek manajemen keuangan dalam retail ya. Nah, yang pertama gimana sih dia agar si retail tersebut atau sebuah retail itu punya keuntungan secara strategis gitu ya. Nah, salah satu tujuan penting dalam keuangan adalah pencapaian return on asset. Nah, jadi ROA dikurang tingkat pengembalian aset yang tinggi. Jadi gimana caranya? Kalau ROA ini lebih ke balik modalnya ya gitu ya. Jadi ROA ini merupakan rasio perbandingan antara net profit dengan total aset gitu. Nah, terus ROA ini diukur dari sisi profit, net profit margin dan tingkat perputaran aktiva gitu. Nah, ini lebih ke lebih ke perhitungannya gitu ya dari segi keuangan. Nah, ini alur keuntungan gitu ya, alur keuntungan untuk si sebuah retail. Nah, untuk penjualan bersih, nah rumusnya jumlah penjualan kotor dikurangi retur konsumen dikurangi utang konsumen. Yang kedua, margin laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP gitu ya. Nah, beban di sini ada 3 ya. Beban penjualan, beban umum gitu ya. Nah, beban umum pun ada 2 ya. Nah, yang pertama ini beban penjualan. Nah, gaji staf penjualan ditambah komisi ditambah manfaat gitu ya. Manfaat yang diterima oleh si staf tadi gitu ya. Terus beban umum. Nah, ini bisa sewa gedung gitu ya. Ditambah utilitas ditambah beban lain-lain. Terus beban umum yang kedua, nah gaji karyawan selain staff, penjualan gitu ya, ditambah beban operasi kantor, ditambah administrasi pembelian lain. Nah, yang keempat, keuntungan bersih gitu ya. Nah, keuntungan bersih ini margin kotor dikurangi beban gitu ya, beban-beban yang sudah ditambahkan tadi gitu. Ini alur atau rumus-rumus untuk mengetahui keuntungan retail. Nah, alur perputaran yang pertama ada aset lancar. Nah, kalau aset lancar ini adalah aset-aset yang bisa dirubah gitu ya menjadi uang dalam waktu 1 tahun. Contohnya surat berharga, piutang gitu, persediaan gitu. Karena kayak misalkan persediaan gitu ya, setiap harinya kan berputar ya, berputar. Nah, bisa keluar masuk gitu sehingga mendapatkan keuntungan gitu. Kayak piutang kan jadi kayak uang kita yang ada di orang lain. Itu dalam 1 tahun atau bisa kurang juga. Nah, itu bisa berubah menjadi uang untuk aset kita gitu. Yang kedua uang yang diterima ya, account receivable. Nah, merupakan catatan transaksi yang menjadi dasar kita menerima uang. Dalam bahasa sehari-hari AR ini gitu ya dikenal dengan piutang usaha. Nah, jadi kita itu punya uang tapi masih ada di orang lain. Nah, itu piutang usaha. Atau misalkan seseorang menjadi seorang reseller gitu ya. Nah, kita tuh sebagai bandarnya lah istilahnya gitu. Nah, kita ngasih dulu barangnya ke orang lain. Nah, otomatis kan kita punya piutang tuh di orang tersebut. Nah, nanti kita dapatnya setelah barang-barang tersebut terjual gitu ya. Sehingga nanti bisa menjadi sebuah keuntungan untuk cerita atau perusahaan kita gitu. Yang ketiga, inventaris barang. Nah, kalau ini sumber hidup retail yaitu semua barang dagangan yang dijual oleh peritel. Nah, ini kalau inventaris barang adalah barang-barang yang memang diperuntukkan untuk diperjualbelikan oleh si retail ini gitu ya. Terus yang keempat, uang dan aset lain gitu ya. Kalau dalam bentuk cash biasanya simpanan dan rekening di bank ditambah jaminan yang dipasarkan gitu ya. Terus aset lain biasanya biaya pengeluaran yang belum dibayar ditambah pengiriman. Nah, yang selanjutnya ada aset tetap. Kalau aset tetap ini biasanya aset yang dibeli oleh perusahaan gitu ya untuk modal dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Biasanya aset ini berwujud gitu ya. Terus bisa
bernilai, terus nilainya itu bisa berubah-ubah tiap tahunnya gitu ya, tiap waktunya. Contoh kayak misalkan gedung, mobil perusahaan gitu ya, mesin, tanah dan sebagainya gitu ya. Kalau gedung, mesin, kalau gedung, tanah gitu ya, biasanya tiap waktunya akan naik harganya gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak mobil sama mesin-mesin, karena ada waktu pemakaiannya gitu ya, bisa berkurang nilainya gitu. Itu aset tetap gitu ya. Terus perputaran aset. Nah, kalau perputaran aset biasanya bukan pengelolaan keseluruhan dari bagian aset pada neraca saldo gitu ya. Nah, untuk cari yang namanya aset tetap, nah, biaya perolehan aset dikurangi depresiasi. Kalau depresiasi itu tingkat penurunan gitu ya, penurunan nilai si barangnya sendiri. Kalau perputaran aset, nah penjualan bersih dibagi total aset. Nah, jadi kalau untuk yang keuangan ini lebih ke pengetahuan aja ya, pengetahuan mengenai apa aja sih gitu ya dari segi keuangan yang ada di dalam retail. Biasanya nanti untuk lebih mendalaminya ada di mata kuliah manajemen keuangan gitu. Jadi kalau untuk di di manajemen retail ini hanya mengenal aja lah gitu ya, perkenalan gitu. Kalau misalkan di dalam retail itu tuh ternyata ada juga proses manajemen keuangannya gitu. Jadi nggak terlalu banyak pembahasan kalau di materi ini gitu. Nah, ini lebih ke alur ya. Alur kita bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, ini mungkin nanti teman-teman lebih dipahami ya. Kalau saya takutnya salah gitu. Karena ini lebih ke konteksnya keuangan gitu. Kalau saya lebih ke marketing, nah ini lebih jadi jadi pengetahuan tambahan aja ya gitu, gimana alur sebuah retail atau perusahaan mendapatkan keuntungan gitu. Nah, apa sih tujuan kita harus mengelola yang namanya keuangan gitu dalam sebuah retail? Yang pertama adalah hasil pengelolaan. Nah, setelah kita membuat pengelolaan yang baik gitu ya di dalam perusahaan, di dalam retail, nah hasilnya itu seperti apa? Apakah mendapatkan keuntungan atau malah dapat kerugian gitu. Nah, biasanya tergantung dari sejauh mana tingkat bagus atau tidaknya dalam mengelola keuangan perusahaan gitu. Yang kedua, kerangka waktu pencapaian tujuan. Nah, biasanya dari awal itu sudah membuat yang namanya planning, perencanaan. Nah, otomatis biasanya suka dipatok juga gitu ya. Tujuannya apa sih kita mendirikan perusahaan ini, atau misalkan tujuan perusahaannya seperti apa. Nah, pasti dibuat yang namanya kerangka waktu pencapaian tujuan gitu. Nah, dalam pencapaian tujuan ini gitu ya, dalam segi waktunya pun harus didukung oleh pengelolaan keuangan yang baik gitu. Kalau misalkan pengelolaan keuangannya tidak baik, misalkan ya, beberapa planning itu nggak bisa jalan gitu, karena misalkan keuangannya nggak ada atau modalnya nggak ada, sehingga tidak sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak sesuai dengan waktu pencapaian tujuannya gitu. Nah, yang ketiga, sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau ini lebih ke sumber dananya didapat dari mana? Apakah dari dana pribadi atau misalkan dari perbankan gitu. Itu macam-macam gitu ya sumber yang bisa didapatkan untuk pencapaian tujuan retail. Nah, ini tadi bisa dari dana pribadi, dana bersama gitu ya, dana pihak ketiga. Kalau dana pribadi biasanya dari tabungan gitu ya, atau misalkan menjual aset yang lain, menjual tanah atau menjual mobil gitu, digunakan untuk modal usaha atau menambah modal retail gitu. Terus ada dana bersama gitu ya. Yang pertama, komposisi seimbang. Jadi misalkan ada 2 orang bikin bisnis gitu. Komposisi modalnya 50-50, nah itu seimbang. Kalau yang tidak seimbang, contohnya 60-40, 80-20, biasanya tergantung kesepakatan, sehingga nanti berpengaruh ke keuntungan yang dia dapatkan. Kalau yang 60 berarti keuntungannya lebih besar. Kalau yang 40 ya agak lebih kecil dari yang 60 gitu. Terus ada komposisi komplementer. Nah, ini biasanya
menyatukan dari beberapa kemampuan gitu ya. Ada yang mampu finansial, mampu skill, dan mampu pengetahuan biasanya ya. Misalkan kayak pihak satu menyediakan dana, pihak keduanya menyediakan tempat. Nah, nanti keuntungannya pun berbeda-beda gitu ya, pembagiannya tergantung deal-dealannya gitulah ya, tergantung kesepakatannya seperti apa. Terus yang selanjutnya dana pihak ketiga. Nah, bisa dari bank, koperasi, lembaga kredit, atau misalkan dari dana keluarga atau teman pinjam gitu ya ke orang tua, atau misalkan ke keluarga yang lain, ke temennya. Terus dana pinjaman pemerintah, kayak sekarang banyak bantuan gitu ya, atau kredit usaha rakyat misalkan. Terus yang selanjutnya dapat dari swasta atau CSR gitu ya, CSR perusahaan. Kayak retail kan kayak warung-warung tuh, biasanya mereka suka dapat CSR dari perusahaan, misalkan penambahan modal berapa juta gitu ya. Terus kalau dari swasta biasanya bisa dalam bentuk dana, atau misalkan dalam bentuk pengembangan usaha gitu, atau misalkan renovasi tempat gitu. Nah, itu beberapa sumber dana yang bisa kita dapatkan untuk bisnis retail gitu. Nah, untuk pertemuan kelima tentang manajemen keuangan sekilasnya seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya biasanya nanti akan lebih didalami ya pada mata kuliah manajemen keuangan. Jadi kalau di retail ini sebagai tambahan pengetahuan aja atau pengenalan dari segi keuangan yang ada di dalam retail gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.